Cerita dimulai dengan adanya seorang cowok bernama Ninomiya Kinji. Dia tuh tipe orang yang gak gampang nyerah. Buktinya di umur 24 tahun aja, dia udah sukses bikin perusahaannya sendiri. Dia ngelewatin banyak perjuangan, dari mulai trading, nyari investor, sampai akhirnya jadi miliarder. Sekarang sih hidupnya udah enak, gak perlu kerja lagi. Tinggal santai-santai aja duduk manis di tempat favoritnya. Tapi tiba-tiba aja ada cahaya hitam misterius yang nyedot dia ke dunia lain, yaitu dunia isekai. Dia nyasar ke zaman dahulu, di tempat yang disebut Amria. Nah sialnya bukannya jadi sultan lagi, dia malah jadi pekerja paksa di sebuah perusahaan tambang yang nyari sebuah kristal iblis. Pemiliknya yang bernama Belja ini jelas-jelas nyuruh pekerjanya kerja sampai mudiar. Gila banget lah pokoknya. Hari-hari di tambang itu super berat. Ada yang bagian ngambil kristal, ada yang bagian juga nangkap monster. Biasanya orang yang suka ngelawan monster itu cuman buat nyari ketenaran aja. Nah Ninomiya ini udah sebulan kerja di situ, dan jelas banget dia udah muak. Bayangin aja, kerja 16 jam sehari digaji cuman 130.000. Itu pun masih dipotong utang. Sisa uangnya ya cuma 10.000 doang. Mana cukup buat makan gitu ya kan. Udah gitu pas dia mau beli roti, koinnya malah jatuh ke balik pagar dan lenyap seketika. Besoknya dia ketemu sama pegawai baru namanya Wanibe. Orang ini lagi dimarahin seniornya gara-gara kerjanya ini berantakan. Tapi Ninomiya sih gak peduli. Dia lebih fokus sama perutnya yang lapar ini. Akhirnya dia ngajakin Wanibe buat ngobrol di bar yang mahal. Nah Wanibe ini heran dong, dari mana duitnya? Ternyata Ninomiya ini cuma ngutang. Dia cerita kalau dia udah gak tahan kerja paksa kayak gini, dan dia punya utang tuh kurang lebih 20 juta. Setelah cari cara sana sini buat bebas, akhirnya dia dapat ide cerdas. Dia ngajak Wanibe buat kerja sama. Balik ke tempat kerja, Ninomiya di sini dimarahin karena bolos kemarin. Tapi dia langsung ngomong ke mandor kalau dia mau ikut tur prospek, alias sebuah ekspedisi ke dalam gua buat nyari kristal yang lebih mahal. Risikonya tinggi banget. Soalnya kalau makin dalam, makin banyak monster berbahaya. Tapi Ninomiya santai aja, dia nggak takut. Mereka berdua pun masuk ke gua ngelewatin dinding yang ternyata punya pintu rahasia. Begitu masuk, mereka nemuin tempat yang penuh kristal mahal. Gila, kayak mendapat jackpot gitu coy. Mulai deh mereka metikin kristal satu-satu. Wanibe seneng banget, tapi Ninomiya dia udah punya rencana yang licik. Dia manfaatin mental para pekerja lain buat ngebantu dia nanti. Pas mereka udah mau balik, tiba-tiba muncul monster besar yang ngehalangin jalan. Refleks mereka langsung sembunyi. Dia cuma ada potion yang udah kadaluarsa, jadi dia butuh rencana yang licik lagi. Tanpa pikir panjang, dia nendang Wanibe ke arah monster buat dijadikan umpan. Monster itu hampir banget makan Wanibe, tapi Ninomiya buru-buru nawarin negosiasi. Kalau si monster bantu mereka ngumpulin kristal, dia bakal dikasih makanan yang enak. Tanpa diduga, si monster itu malah tertarik sama tawaran Ninomiya dan berubah jadi anak kecil. Namanya adalah Rim. Ninomiya senang banget, berasa menang jackpot kedua. Tapi masalah baru ini muncul, yang dimana Rim ini ternyata doyan makan. Pokoknya makannya itu banyak banget. Jadinya untuk menuin itu, semua duit hasil kerja keras mereka habis buat ngasih makan si Rim ini. Jadi mau gak mau mereka balik ke lantai 3 gua buat cari kristal lebih banyak lagi. Di sana mereka nemuin alat-alat sihir aneh. Rim bilang kalau alat itu berasal dari toilet. Entah maksudnya apa, gue pun kurang tahu. Terus tiba-tiba Wanibe yang ternyata kadal motong ekornya sendiri buat dikasihkan ke Rim. Katanya ekornya ini bisa tumbuh lagi. Ninomiya curiga si Wanibe ini lagi gak beres. Ternyata dia kena pengaruh tongkat sihir yang mereka temuin. Dari situ Ninomiya dapat ide brilian. Dia tuh pakai tongkat itu buat ngehipnotis pekerja lain biar lebih rajin kerja, dan dia bisa makin cepat kaya. Awalnya itu sih sukses, pendapatan mereka naik drastis. Tapi makin lama para pekerja ini makin kecapean. Mereka pada lemes dan pendapatan malah turun karena semuanya udah terlalu capek. Situasi di sini makin kacau pas Wanibe bilang kalau potion yang ada ini kurang banyak. Solusinya ya campur potion itu sama air biar lebih banyak. Tapi akhirnya karma dateng cuy. Tongkat hipnotisnya Ninomiya ini rusak gara-gara dipakai terus-menerus. Semua pekerja langsung pada sadar. Mereka pun marah besar dan ngeroyok si Ninomiya. Ninomiya kena hajar habis-habisan lah di sini. Dan yang lebih parahnya lagi, Rim yang udah mulai lapar ini ngancem bakal makan si Ninomiya kalau dia gak segera dikasih makan. Setelah kejadian itu, Ninomiya langsung dibenci sama para pekerja lain. Gak lama, dia dapat surat yang bilang kalau karena berhasil ningkatin pendapatan, Ninomiya dan Wanibe dipindahin ke divisi 8, yaitu divisi eksplorisasi. Nah, Wanibe ini langsung panik karena tugas di divisi 8 itu support divisi 3, yang kerjanya nundukin monster.
Intinya sih mereka jadi kayak anak buah gitu deh. Di sini mereka berdua sibuk ngurusin Monster Slam. Bikin Ninomiya kesel banget karena udah capek kerja kayak gitu terus. Pas lagi jalan, tiba-tiba Wanibe ini buka sebuah peti. Malah keluar monster yang langsung nyulik dia. Ninomiya bingung dong harus gimana. Dia cari-cari potion buat ngalahin si monster, tapi gak ketemu. Akhirnya dia hajar aja pakai tasnya. Bukannya hal itu nolong, malah itu bikin Wanibe makin parah sampai pingsan dan harus dirawat. Kemudian bukannya dapet simpati, Ninomiya ini malah disuruh kerja lagi sambil ngerjain tugasnya Wanibe juga. Dia jadi kayak double job gitulah. Ya udah, Ninomiya pasrah aja meskipun capeknya udah double. Pas kerja dia nemu banyak sampah. Iseng dong dia pun ngambil. Ada monster Rim yang langsung makan itu sampah. Lalu Rim pun nyium bau yang enak. Ternyata Ninomiya ini beli daging buat dia. Sayangnya daging itu malah dimakan sama Rim. Setelah itu Ninomiya dapat tugas nganter potion. Cuma dikit aja sih, tapi dia gak sadar kalau dia nerima semua kerjaan yang dikasih sama orang. Akhirnya dia jalan sendirian. Di tengah jalan dia ngeliat ada orang dari divisi 3 yang dikejar sama semut raksasa. Semut-semut itu ngejar mereka berdua. Dan karena gak bisa ngelawan sendirian, Ninomiya ngajak nyebur ke sungai buat kabur. Setelah itu mereka balik ke tempat penitipan barang. Dan Ninomiya ini mau minta bantuan sama atasannya. Tapi si bapak atasan ini gak percaya karena katanya semut-semut itu gak bakal nyerang ke situ. Pusat ini emang pada gak mau bantu, pada egois mikirin diri sendiri. Ternyata beneran semut-semut itu muncul juga. Ninomiya cari cara dong buat gak diserang. Sampai akhirnya dia nemu cara, yaitu nyamar jadi semut pakai campuran kuku semut sama ramuan pengubah wujud. Nah karena udah jadi semut, Ninomiya bisa ngerti bahasa semut. Dia nemuin semut yang kecapean karena kerja terus-terusan. Ninomiya ngaku kalau dia juga semut pekerja, tapi posisinya sebagai penasihat. Dia ajak semut itu kerjasama buat protes ke ratunya karena disuruh kerja tanpa libur. Semutnya setuju karena ngerasa relate banget. Setelah ngumpulin banyak semut, mereka berdemo di depan ratu. Ninomiya bikin mereka makin semangat dengan video sedih yang dibantuin sama si petualang tadi. Temen si petualang udah ditangkap sama ratu semut yang marah karena pemasukannya menurun. Ratu semut makin ngamuk dan berubah jadi gede banget buat nyerang si Ninomiya. Pas lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba Rim dateng pengen makan. Untungnya dia ngebawa daging yang diambil dari kuda. Jadi semut-semut ini aman lah, gak dimakan. Ternyata ratu semut ini malah suka sama sikap dermawannya si Ninomiya. Akhirnya para semut pun mutusin buat angkat Ninomiya jadi bos mereka. Keesokannya si Wanibe ini udah balik kerja lagi. Dia minta maaf ke Ninomiya karena kemarin udah absen. Jadi kerjaan Ninomiya ini double. Tapi Ninomiya santai aja, gak masalah. Malah Wanibe lihat Ninomiya ini kelihatan seneng. Ternyata Ninomiya cerita kalau dia mau nguasain Gua Reizaha dengan bikin perusahaan rahasia. Dia ngajak Wanibe buat gabung juga. Nama perusahaannya itu perusahaan gelap Reizaha. Isinya prajurit semut-semut sama si Rim. Singkat cerita, Ninomiya sama Wanibe dibawa ikut ke pelatihan. Gak cuma mereka berdua, ada orang lain juga. Di situ mereka diajarin cara bertarung. Si baboy ini ngasih lawan monster gede banget. Orang-orang yang gak berpengalaman langsung panik, termasuk si Ninomiya ini. Awalnya dia pengen ngerasain goa buat ngumpulin kristal biar kaya. Malah jadi kayak gini. Mau gak mau ya dia harus ikut arus dulu. Karena gak bisa ngelawan, monsternya jadi diledakin aja. Habis itu banyak yang ngeluh soalnya dari kemarin belum makan. Sekarang malah disuruh jalan kaki ke arah gunung buat latihan fisik. Di sini mereka terpaksa nurut. Ninomiya udah lemes banget karena kelaparan. Dia pun nemu daun liar pengen dimakan. Untungnya Wanibe sempat ngelarang karena itu tanaman bisa bikin dia kehipnotis. Ternyata Wanibe ini paham soal tumbuhan. Sampai di tempat tujuan bukannya istirahat, si baboy ini malah nyuruh latihan konsentrasi, susah banget pastinya. Habis itu baru deh rencana si baboy ini jalan. Orang-orang mulai bertingkah aneh, termasuk Wanibe yang tiba-tiba enjoy banget sama pelatihan ini. Tapi Ninomiya sama para elf ngerasa curiga. Dan bener aja, ternyata mereka ini dihipnotis pakai musik biar betah di situ. Awalnya elf-elf ini gak ngaruh, tapi lama-lama ikut-ikutan juga. Pokoknya setelah kena hipnotis mereka jadi nurut lah sama perintahnya. Si baboy bahkan bawa penyihir buat jaga-jaga biar mereka tetap kehipnotis. Setelah beberapa hari pelatihan, sebelum mereka dipulangin, si Bilja ngasih pidato yang bikin para pekerja makin yakin kalau dia tuh penyelamat. Bahkan baboy jual patung si Bilja seharga 100.000. Dan yang hipnotis berlomba-lomba buat beli. Pas mereka udah diangkut ke kapal buat dipulangin, untungnya Ninomiya sadar duluan. Di sini Wanibe nyamperin dan dia pun langsung disadarin sama Ninomiya. Mereka bingung kenapa bisa ada di situ.
Singkat cerita, pada akhirnya mereka sukses ngelewatin masa pelatihan walau sempat hipnotis. Tapi sekarang mereka udah sadar dan siap buat balas dendam. Ninomiya udah punya rencana dari awal. Dia bakal pakai tumbuhan hipnotis buat nyuci otak para penyihir. Terus dia bakal ngeledakin tempat latihan tadi. Habis itu, Ninomiya pun diajakin buat kerja di kantor divisi 3. Gak lama datang orang yang pernah ketemu Ninomiya sebelumnya sama seseorang lagi, namanya Sia. Dia bakal jadi bosnya Ninomiya mulai hari ini. Wanibe di sini kenal Sia sebagai pahlawan karena pernah nyampe lantai 5 dan dia sempat dapat batu yang langka banget. Saking malunya, si Sia ini gak sengaja nyikut Wanibe sampai masuk rumah sakit. Sia di sini langsung minta maaf, tapi tetap harus kenalin tempat-tempat di situ ke Ninomiya. Mereka diajakin ke tempat alat-alat buat nangkep monster. Ninomiya nyadar kalau pedang-pedang di situ tuh hasil dari kristal yang mereka bawa. Terus mereka ini disuruh buat beli lagi. Jadi perusahaan Reja ini untung besar banget lah. Sia yang udah mental pekerja ini nyuruh Ninomiya buat gak ngomongin soal perusahaan. Habis itu mereka pergi ke lantai 3. Tempatnya asing banget buat Ninomiya, karena sebelumnya tuh dia masuk pakai portal. Gak lama muncul monster gede. Sia pengen ngelihat kemampuan Ninomiya. Jadi dia disuruh buat ngelawan monster itu. Tapi Ninomiya ketakutan dan akhirnya monster itu dihabisin sama si Sia. Ada juga semut labirin di situ. Dan Sia langsung ngelibas mereka. Tapi Ninomiya jagain semut itu, bikin Sia ngira kalau Ninomiya ini juga monster. Jadinya si Sia pun mau ngelawan Ninomiya. Dengan terpaksa Ninomiya manggil Rim yang baru aja selesai makan. Sia ngerasain energi kuat pas nyerang Rim. Rim auto marah dan berubah jadi remaja terus nojok si Sia. Akhirnya Sia ketangkep dan mau lapor ke Belja kalau Ninomiya kerjasama sama monster labirin. Gak lama Wanibe yang ketakutan datang juga. Ninomiya langsung ngefotoin mereka bareng buat bukti. Dia bakal ngajak Sia gabung ke rencananya. Dan kalau Sia lapor ke Belja, dia bakal nunjukin foto itu buat buktiin kalau Sia juga terlibat. Di sisi lain, terlihat ada monster lain yang lagi mantau mereka. Singkat cerita, Ninomiya lagi-lagi nguras gajinya buat beli makanan buat si Rim. Gak lama dia dijegat sama segerombolan orang dan diseret ke gang sempit. Ternyata mereka itu orang-orang dari perusahaan Reja yang mau nagih hutangnya Ninomiya. Hutangnya itu banyak banget, yaitu 5 juta emas. Mereka ngasih waktu sebulan buat lunasin itu. Sementara itu, si Sia lagi mimpi bapaknya yang jadi pahlawan. Pas bangun dia inget kalau hari ini harus ke labirin lagi bareng Ninomiya dan Wanibe. Dia harus terus ngajarin Ninomiya cara bertarung. Tapi si Ninomiya ini kelihatan gak semangat banget. Ya itu karena dia lagi pusing mikirin hutangnya coy. Meski di sini Sia juga lagi gak tenang, dia tetap lanjut kerjaannya buat ngelawan monster. Awalnya mereka latihan ngelawan monster serigala dan slime. Ninomiya ini lemah banget, kagak bisa apa-apa cuy. Sia ngasih tahu kalau tanduk sama item dari slime itu bisa dikumpulin dan dijual. Tapi harganya murah banget, cuman 1.500 emas. Jelas gak cukup lah buat nutup hutangnya Ninomiya. Terus Ninomiya punya ide buat ngeternak para monster ini biar bisa dijual lebih banyak item. Entah apa yang dia pikirin, soalnya monster kayak gitu muncul 3 kali sehari. Di pusat kota, Belja ngerasa ada yang aneh di lantai 2 labirin. Mungkin gara-gara ulah Ninomiya yang ngumpulin monster itu. Terus Belja ngadain rapat sama para petinggi buat bahas pawai kematian yang muncul tiap 10 tahun sekali. Itu tuh monster gede bernama Majin yang nyari mangsa dengan energi yang gede. Semua orang di sini khawatir kalau gak bisa ngalahin Majin. Tapi Belja pede banget, soalnya dia udah ngirim Sia buat jadi tumbal. Majin bakalan makan Sia yang punya energi gede. Terus Majin bakal tidur lagi dan semua orang bisa kerja kayak biasanya. Tugas Belja ini cuma nyari pahlawan baru setelah itu. Baik lagi ke Ninomiya dan Sia. Tiba-tiba ada gempa yang bikin mereka jatuh. Banyak monster yang mulai nyerang. Tapi Sia jago banget pakai pedangnya. Gak lama Majin muncul dan langsung nyerang si Sia. Sia sadar kalau Majin ini ngincer dia. Bener kayak yang Belja bilang tadi. Dia coba ngelawan, tapi jelas bukan tandingannya. Sia ini punya alat buat bawa satu orang ke permukaan, dan dia pengen ngirim Ninomiya. Tapi Ninomiya malah nolak, dan malah mindahin si Majin ini ke permukaan. Belja yang lagi di permukaan kaget banget dong ngeliat Majin nongol di sana. Sementara si Ninomiya ini sebenarnya cuma pengen ngulur waktu aja, sambil ngeyakinin Sia kalau Belja cuma manfaatin dia doang. Ninomiya tahu bapaknya Sia itu pahlawan yang bebas ngelakuin apa aja. Beda sama Sia yang nurut banget sama si Belja. Akhirnya Sia sadar juga kalau dia cuma diperalat sama Belja.
Nah, di permukaan Majin ini ngamuk-ngamuk pengen balik ke labirin. Tapi Bilja malah nyuruh para pekerjanya buat ngelawan. Padahal jelas-jelas mereka ini gak bakal bisa apa-apa coy. Ninomiya yang udah di atas nyuruh semut-semut ngebawa semen buat jebakan. Di sini mereka ngejebak Majin pakai semen yang dibekuin pakai kekuatan Xia. Tapi tetap aja hal itu nggak mempan coy. Rencana kedua harusnya si Rim muncul, tapi dia gak ada. Akhirnya Ninomiya pakai Xia sebagai senjata terakhirnya. Karena kekuatan Xia ini belum pulih, Ninomiya pancing si Majin keliling biar Xia bisa kumpulin energinya. Setelah jebakan Ninomiya kena, Xia nyerang Majin sampai pedangnya patah. Tapi Majin di sini masih hidup. Pas Ninomiya udah pasrah, tiba-tiba Rim muncul dan nolongin dia. Rim berubah dan makan Majin. Rim bilang sebenarnya Majin ini cuma minta bantuan, tapi katanya Majin bakal lahir lagi nanti. Ninomiya sih gak peduli ya, yang penting sekarang mereka bisa menang. Lalu tiba-tiba ada cahaya merah dan mereka tertarik ke portal yang dulu ngebawa Ninomiya ke dunia ini. Pas bangun Ninomiya udah ada di apartemennya di Jepang. Dia seneng banget, mikir itu semua cuma mimpi. Tapi pas nyalahin TV, dia ngeliat Rim lagi nyari makan di Tokyo. Orang-orang langsung pada nyamperin apartemennya karena tahu kalau monster itu deket sama Ninomiya. Tiba-tiba si Rim nongol di belakang dia. Dia sedang lapar banget. Dan dia malah makan si Ninomiya ini. Tapi ternyata itu semua cuman mimpinya doang. Pas dia bangun, dia udah ada di tempat yang asing. Ada cewek namanya Rangga yang manggil dia sebagai sang penyelamat. Ninomiya bingung kenapa dia dipanggil gitu. Mereka cari tahu dengan ngancurin dinding. Dan ternyata mereka ada di sebuah labirin. Lalu ada kakek-kakek yang muncul dan ngejelasin kalau 300 tahun yang lalu tempat ini dikuasai perusahaan yang gak bener. Yang dimana perusahaan itu maksa para pekerjanya buat kerja rodi coy. Pas manusia makin dikit, pasukan kegelapan datang buat gantiin mereka. Jadi sekarang tugas Ninomiya yaitu buat ngalahin Raja Iblis. Ninomiya gak setuju, harusnya itu kerjaan si kakek. Tapi kakek itu nawarin tiket pulang ke Jepang kalau Ninomiya berhasil ngalahin Raja Iblis. Ya udah, Ninomiya gak bisa nolak. Dia bakal nemenin si Rangga yang punya energi gede. Tapi Ninomiya kesel karena Rangga ini ternyata cowok coy, bukan seorang cewek. Di sini mereka pun berangkat naik motor. Dan di sini Ninomiya kaget banget ngeliat patung Bilja di jalanan. Dia sadar kalau ini bukan dunia lain, tapi Amria yang udah ada di masa depan. Semua di sini hancur gara-gara perusahaan Reijaha dan juga Bilja. Tapi ada yang aneh pas Ninomiya ngomongin si Bilja. Abis itu Ninomiya ngelihat si Rim udah lapar banget. Ninomiya maksa Rangga buat cepet-cepet nunjukin di mana kastil Raja Iblis. Karena kalau enggak, Rim ini bisa-bisa ngemakan dia. Si Rangga asal tunjuk aja tempatnya, tapi pas sampai sana kok kayaknya bukan kastil Raja Iblis ya. Malah dia sosokan robos masuk tanpa mikir strategi. Gak lama muncul monster serigala yang ngejagain gerbang. Baru dia ketahuan kalau itu bukan kastil Raja Iblis, tapi markas Jenderal Semut. Di sini Ninomiya mulai ngerti tentang situasi yang ada di dunia baru ini. Dia udah siap-siap buat manggil si Rim. Tapi ternyata Rim udah duluan masuk buat nyari makan. Mau gak mau Ninomiya sama Rangga akhirnya ditarik masuk ke ruangan si pemimpin. Ternyata pemimpin Jenderal Semut itu adalah temennya Ninomiya dulu. Dia gak nyangka bisa ketemu sama Ninomiya lagi. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Terus si Semut ini cerita kalau divisinya lagi ada masalah. Lalu tiba-tiba ada manusia yang datang ngeluh soal kerjaan. Padahal kerjanya tuh cuma 8 jam sehari dan libur seminggu 2 kali. Udah enak banget lah. Tapi tetap aja ngeluh gitu. Jadi masalahnya si Semut ini pengen bikin jadwal kerja normal buat para pekerjanya. Tapi malah pada makin malas. Di sini Ninomiya janji bakal ngebantuin dia. Sekalian juga buat nyari cara ketemu Raja Iblis. Si Semut bilang buat ketemu Raja Iblis itu susah banget. Biasanya cuma pas rapat dewan doang. Tapi Ninomiya yakin kalau Raja Iblis itu paling duduk santai doang. Pasti mau aja lah buat ditemuin. Nah, rencana Ninomiya yang pertama, Ninomiya pengen ngebantu benerin divisinya si Semut ini. Dia bakal ganti nama jadi perusahaan kayak di masa lalunya. Dia juga bakal ngubah sistem kerjanya. Pokoknya dia bakal pikirin cara lah biar para pekerjanya ini semangat lagi. Akhirnya Ninomiya pun diangkat buat jadi pemimpin di divisi itu. Habis itu dia balik ke tempat Rangga. Dia ngumumin kalau sekarang dia bawahan Raja Iblis dan ngajak warga buat gabung. Entah apa yang dipikirin sama Ninomiya pada saat ini. Pas lagi santai, Rangga ini sedang mandi. Gak lama Ninomiya ikutan mandi juga. Rangga jadi agak malu, padahal sama-sama cowok. Sementara itu ada orang yang lagi ngawasin Ninomiya. Mereka adalah petinggi dari Raja Iblis, yaitu ada kepala manajer, kepala keamanan, sama asisten manajer keuangan.
Mereka ngerasa terancam sama si Ninomiya, takut kalau posisi mereka ini bakal diambil. Jadi mereka pun mulai bikin rencana buat ngejegal si Ninomiya. Pertama, si kepala keamanan dapat tugas buat ngehambat Ninomiya. Pas Ninomiya lagi di jalan, tiba-tiba muncul monster cacing gede. Dikira Ninomiya ini bakal kalah, tapi Rim cuma sekali pukul aja, cacingnya langsung nyerah. Malah si cacing ini pengen gabung sama si Ninomiya. Rencana pertama pun gagal. Lanjut ke rencana kedua, Ninomiya disuruh buat tanam tanaman di tempat yang mustahil buat tumbuh. Tapi untungnya ada si cacing yang ngebantu buat ngegeburin tanahnya. Terus si Rangga pakai sihirnya buat numbuhin tanaman. Mereka berhasil dan Rangga pun seneng banget dipuji sama Ninomiya. Walaupun di sini dia jadi inget tentang masa lalunya yang kelam. Ya, rencana kedua gagal lagi. Sekarang giliran si Heller yang ambil alih. Dia cari info tentang Ninomiya. Tapi data tentang Ninomiya kosong. Dia nemu info soal Rangga dan jadi tertarik. Tapi dia ini gak tahu coy, kalau si Rangga itu cowok. Setelah itu Rangga balik mandi. Si Heller ini datang buat nakut-nakutin. Tapi pas tahu kalau Rangga punya biawa, dia kecewa banget. Akhirnya Rim pun nyeruduk dia. Rencana ketiga mereka pun gagal juga. Ninomiya udah nggak kalau mereka lagi diawasin. Dia bilang bentar lagi bakal ngambil kursi kepemimpinan mereka bertiga. Mereka jadi makin marah dan siap ngelakuin apa aja buat ngalahin Ninomiya, meskipun itu ngelanggar aturan. Habis itu Rangga mimpi aneh. Dia masuk ke dongeng. Ada kelinci mirip Ninomiya sama kelinci lain yang ngeluh soal kerjaan dari ratunya. Mereka nyalahin Rangga terus ngejar-ngejar dia. Rangga kabur ke warnet bawah tanah yang dijaga tikus tanah. Katanya warnet itu tuh buat pengangguran yang malas kerja. Tapi tempatnya bener-bener gak nyaman banget. Tiba-tiba muncul si Belja, ratu yang tadi diceritain. Dia ngawasin orang-orang yang gak kerja dan ngajak Rangga buat gabung. Ternyata Rangga ini adalah keturunan dari si Belja. Tapi Rangga nolak karena gara-gara Belja, keluarganya dulu hidup susah. Rangga dipaksa buat gabung, tapi dia tahu itu cuma mimpi. Dia coba buat kabur, tapi gak bisa. Untungnya si Ninomiya datang dan nyadarin dia. Ternyata sebenarnya mereka ini habis bertarung ngelawan robot. Rangga baru ingat kalau dia kena serangan robot sampai pingsan dan mimpi yang aneh tadi. Kayaknya robot itu bagian dari rencananya 3 petinggi tadi. Tapi robotnya ini gampang banget buat dikalahin. Kemudian Rangga nanya soal masa lalunya ke Ninomiya. Dan Ninomiya udah tahu semua. Dia bilang meskipun Rangga punya masa lalu kelam, dia bisa milih jalannya sendiri. Kalau ada yang maksa ya tinggal hajar aja. Nggak dengar itu Rangga pun berterima kasih sama Ninomiya karena udah ngasih pencerahan. Setelah itu Ninomiya sama gengnya nyampe di kastil Raja Iblis. Mereka semua kaget banget pas ngeliat Raja Iblisnya mirip banget sama si Rim. Tapi anehnya si Raja Iblis ini malah minta bantuan ke Ninomiya. Ninomiya masih bingung kenapa mukanya mirip sama Rim. Terus dia ngenalin diri kalau dia emang Raja Iblis. Tapi pas kenalan itu dia malah kesandung, bikin Ninomiya makin kaget. Dia bilang juga kalau dia saudaraan sama Rim. Tapi Rim sendiri gak tahu kalau punya saudara. Sebenarnya yang harusnya jagain labirin itu si Rim. Tapi karena dia suka naik ke permukaan, energi di labirin jadi nggak stabil. Dan hasilnya si Raja Iblis ini lahir lagi. Dan ternyata dia ini adalah Majin coy. Walaupun dia sendiri sebenarnya gak suka dipanggil Majin. Terus Ninomiya nanya, gue bisa balik ke Jepang gak? Si Majin ngejawab, bisa. Tapi selesain dulu urusan ini. Tak lama dari itu ada pesawat-pesawat yang datang. Katanya itu kerjaan dari Reiza. Si Belja nih yang manfaatin kekuatan reruntuhan labirin buat bikin alat-alat canggih. Energi dari reruntuhan itu dia pakai buat ngembangin perusahaannya. Kalau itu dibiarin, bakal ngerusak planet ini. Dulu Majin sempat ngelawan, tapi nggak ngaruh. Dia pengen hidup dengan tenang di labirin. Makanya sekarang minta bantuan ke Ninomiya yang emang ulet banget. Ternyata si Majin inilah yang ngirim Ninomiya ke sana biar dia ngerti kalau kalah sama Belja, masa depan bakal suram. Si Majin ngasih 2 pintu ke Ninomiya. Pintu merah buat balik ke Jepang atau pintu biru buat balik ke masa lalu dan cegah semua ini terjadi. Karena waktunya mepet, Ninomiya harus cepet mutusin. Dia mikir kalau balik ke Jepang dan gak nerusin usahanya, ya semua yang dia lakuin di sini bakal sia-sia. Padahal dia udah males juga sih sebenarnya, tapi akhirnya dia mutusin buat balik ke masa lalu. Di sisi lain, setelah Ninomiya hilang, Wanibe dan Xia lagi sibuk ngelawan monster. Mereka kelihatan gak semangat. Tiba-tiba ada monster nyerang Xia dari belakang. Untungnya Ninomiya datang nolong mereka. Mereka berdua pun langsung seneng banget karena akhirnya setelah sebulan Ninomiya hilang sekarang balik lagi.
Pas balik ke permukaan, Ninomiya disambut sama para pekerja. Mungkin karena dia berhasil ngalahin Majin. Tapi ini gak jadi kabar baik. Dia langsung dipanggil sama si Belja. Belja nanya kenapa Ninomiya hilang selama sebulan. Nah karena itu dia bakal didenda 10 juta emas. Ninomiya sih santai aja, yakin bisa bayar semua. Walaupun utang ke orang ini juga belum lunas. Lalu Belja bilang asrama Ninomiya udah gak bisa dipakai lagi. Ninomiya sih cuek aja. Akhirnya dia pun numpang di asrama si Sia. Di asrama Sia, Ninomiya ini udah kayak di rumah sendiri. Minta ini itulah. Tapi dia bilang ke Sia kalau dia habis dari masa depan. Dan sekarang tugasnya yaitu mencegah masa depan buruk itu kejadian lagi. Rangga juga dikenalin, tapi Sia nggak percaya. Nggak lama ada telepon masuk. Katanya hari ini ada pesta gabungan dari beberapa divisi, termasuk bagian dari eksplorasi. Di sini Ninomiya nanya ke Wanibe, ada makan gratis nggak? Katanya sih ada, dan itu dibayarin perusahaan. Langka banget lah. Jadi dia mau ikut dong pastinya, sekalian ngasih makan Rim biar gak keluar duit. Dia di sini gak takut walaupun lagi gak aman. Sampai di pesta semua orang lagi heboh. Kurt bilang salut banget sama Ninomiya yang disukai banyak orang. Sementara Rangga yang kelihatan kawaii ini langsung dideketin banyak direktur coy. Sia lalu bilang kalau ada orang di luar undangan kayak Rim dan Rangga. Jadi biayanya beda. Tapi Ninomiya gak masalah, dia pengen have fun dulu. Sampai akhirnya dia mabuk karena sosokan minum banyak banget. Besoknya Rangga dapat panggilan kerja karena semalam deket sama direktur-direktur. Lumayan lah buat ngebantuin Sia. Dia ngajak Rim juga yang lagi nganggur. Pas keluar, Rim pengen beli baju. Langsung dibeliin Rangga pakai uang jajan dari Sia. Rim di sini kelihatan makin kawaii. Terus mereka pun ngeliat awan yang bentuknya kayak daging. Rim pun langsung jadi ngiler. Sampai di tempat kerja, Rangga diinterview dulu. Sementara Rim dia langsung pulang. Di malam harinya Ninomiya lagi cerita. Tiba-tiba Rangga datang, katanya dia diterima kerja dan langsung dapat gaji. Gak lama Rim datang juga, kelihatan kenyang banget sampai perutnya ini buncit. Ninomiya heran, dia makan di mana? Ternyata si Wanibe lupa bilang kalau Rim makan persediaan makanan buat orang di asrama. Jadi ya karena hal itu nanti gajinya Ninomiya bakal dipotong lagi. Tapi Ninomiya udah gak peduli soal utang yang gak ada ujungnya itu. Sekarang dia cuma mau fokus gimana caranya ngalahin si Belja. Dia bakal manfaatin labirin biar gak runtuh. Dan kalau udah sukses, dia bakal bikin tempat yang lebih keren daripada si Belja. Tapi sekarang masalahnya setelah ninggalin Majin, lantai 3 labirin makin rame dan gak terkendali. Ini jadi alarm bahaya lah buat Ninomiya. Setelah si Ninomiya ngilang sebulan, dampaknya tuh kerasa banget. Labirin jadi makin susah ditaklukin. Nah si Sia bawa data dari pusat. Katanya rata-rata penjelajah di sana itu levelnya 20. Sedangkan Ninomiya baru level 5. Sia pun mutusin buat ngelatih Ninomiya dulu, biar dia nggak mati konyol di sana. Besoknya latihan pun dimulai. Awalnya fisik dulu, dari kekuatan, keseimbangan, sampai ketahanan. Tapi Ninomiya di sini udah ngos-ngosan. Tapi ternyata masih ada latihan yang lebih berat, yaitu ngeluarin energi sihir. Tapi dia udah capek banget, pengen istirahat dulu. Tiba-tiba datanglah si Rangga bawa minuman. Katanya enak banget, campuran ramuan sama sirup. Dari situ Ninomiya dapat ide. Gimana ya kalau jualan ramuan kayak gini? Kan di dunia sini belum ada. Tapi yang lain masih bingung, gak ngerti maksudnya itu apa. Lalu latihan pun lanjut lagi. Sia bilang kalau udah tahu kekuatan Ninomiya, latihannya bakal lebih gampang. Tapi karena Ninomiya ini masih blank soal sihir dan level-levelan, ya dia masih struggle. Dia juga belum ngeh kalau sekarang tuh dia lagi di dunia lain. Makanya semua ini terasa aneh buat dia. Gak lama kemudian Ninomiya baru sadar. Oh iya, gue kan di dunia lain. Pantes saja Sia jago ngedalin sihir. Mungkin dia di sini yang paling cupu. Habis itu dia nongkrong sama Wanibe, minum-minum lah, terus mabuk juga. Ninomiya mulai curhat ngalor ngidul soal utang lah, pengen balik ke Jepang lah. Pokoknya hidupnya nih ribet banget. Setelah semua unek-unek keluar, tiba-tiba dia bisa ngendaliin pikirannya lagi. Dia jadi sadar 100%. Wanibe sampai terkesan ngelihatnya. Kemudian setelah balik ke asrama, Ninomiya mikir gimana caranya dia bisa ngedapetin runtuhan labirin sebelum si Belja. Tapi dia sadar dia kagak punya kekuatan, cuman bisa nyuruh-nyuruh doang. Tapi dia tekad banget buat dapetin kekuatan itu gimana pun caranya. Tapi bantuan dari orang-orang di sana masih kurang. Bahkan sama pasukan semut pun kayaknya gak cukup. Rim sama Rangga yang berisik makin bikin dia pusing. Lalu pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pistol miliknya nyala sendiri. Terus ngomong, katanya pistol itu dirancang buat ngelindungin pemiliknya. Pistolnya minta password sama username. Dia coba password standar 123456, tapi nggak bisa.
pas diganti dengan kata QWERTY, baru deh itu berhasil. Lucu banget, padahal itu kan cuma dari keyboard. Setelah beres, Ninomiya ngajak yang lain masuk labirin buat nyobain pistolnya. Mereka nyusulin labirin sampai lantai 2. Sebelum lanjut, mereka briefing dulu. Nah, rencana di lantai 3, mereka bakal cari tempat buat ngecamp dan nyari makan. Besoknya siap-siap naik ke lantai 4. Tiba-tiba ada 2 monster yang nongol. Shia mau mengatasi itu, tapi Ninomiya pengen ngecoba pistolnya. Dalam sekali tembak, monster itu ternyata langsung tumbang coy. Kurt sama partinya yang ngeliat itu langsung minder. Tapi Ninomiya di sini malah jadi belagu. Nembak sana-sini kayak gak ada besok. Akhirnya energi pistolnya pun habis. Katanya butuh mana biar bisa nyala lagi. Lalu tiba-tiba pistolnya ini ngaktifin protokol darurat, yang dimana pistol itu nyerap mana dari sekitar. Ninomiya coba buang pistolnya, tapi pistolnya balik lagi. Nempel kayak perangko. Bahkan baju jira mereka sampai hangus. Di sini Ninomiya diikat sama pistolnya sendiri biar gak dibuang. Anehnya, tiap Ninomiya sombong selalu aja apes. Dia lalu nyuruh Wanibe buat hancurin pistol itu, tapi pistolnya gak mau lepas juga. Malah dia di sini mulai ngitung mundur, kayak mau meledak gitu. Ninomiya pun langsung panik. Ternyata pistolnya ini lagi kesepian. Akhirnya Ninomiya pun janji kalau dia gak bakal ninggalin pistol itu, asalkan dia nurut sama Ninomiya. Di sini masalah pun beres, tapi kayaknya masih banyak tantangan yang nunggu di depan. Singkat cerita, begitu masuk ke dalam, suasananya ini sepi banget, kayak gak ada kehidupan. Mereka pernah dengar cerita soal pahlawan yang dulu mau nyelamatin cewek di lantai 4 yang diculik sama naga. Tapi si pahlawan malah dikhianatin sama temannya sendiri. Akhirnya dia dikurung sampai tewas dan hantunya katanya gentayangan di situ. Lalu tiba-tiba muncullah zombie. Susah banget buat ngalahinnya. Bahkan salah satu teman Kurt berubah jadi zombie juga. Mereka akhirnya cabut balik, tapi pas nyampe mereka kaget banget karena Ninomiya gak ada, cuma ninggalin sempak doang. Rim yang punya indera penciuman tajam nemuin jalan rahasia. Pas mereka telusuri, ternyata itu menuju markas zombie yang lagi bikin ramuan ilegal. Ada mantra sihir di dinding yang katanya kalau dihancurin bisa nyadarin orang-orang dari pengaruh zombie. Kurt bingung mau ngapain, akhirnya mereka pura-pura ikut bikin ramuan juga. Susah sih, tapi harus dicoba. Shia yang kesabarannya tipis banget, udah pengen pipis tapi gak dibolehin. Dia pun marah dan itu malah bikin para zombie nyerang mereka. Cara satu-satunya ya ngehancurin mantra yang ada di dinding. Rangga di sini diminta buat bantuin dan berkat kerja sama tim, akhirnya mantra itu berhasil dihancurin. Orang-orang balik menjadi normal, tapi Ninomiya masih gak ada. Rim yang bisa ngecium bau Ninomiya nunjukin jalan ke dia. Mereka nanya kenapa si Rim ini bisa hafal banget bau Ninomiya. Katanya sih awalnya gara-gara makanan, tapi lama-lama dia seneng deket-deket sama Ninomiya. Rangga juga jadi lebih happy sejak kenal Ninomiya. Padahal tadinya dia niat mau hajar leluhurnya. Singkat cerita, mereka pun nyampe. Shia langsung buka pintu dan di situ ada Ninomiya bareng Tengkorak yang nyulik dia. Tengkorak itu cerita kalau dia dalang di balik ramuan tadi. Dia hantu sihir yang dulu dikhianatin temennya pas lagi nyelamatin cewek. Karena kesel dia ngurung temennya itu, tapi temennya kabur dan ngelaporin dia. Akhirnya si Tengkorak diasingin dan dipaksa kerja di labirin sampai tewas. Arwahnya gentayangan karena dia pengen orang-orang ngerasain capeknya kerja terus. Tapi pas Wanibe ngomong soal gimana orangnya sekarang udah kayak budak korporat, si Tengkorak langsung mikir dan nyadar kalau dia udah salah. Arwahnya pun akhirnya tenang dan menghilang. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan makin banyak orang yang gabung sama mereka. Habis itu mereka nemu toko namanya Cindy. Dia jualan ramuan, tapi akhir-akhir ini dagangannya sepi gara-gara isu hantu sihir itu. Cindy udah nyerah, ngerasa gak cocok jadi pembisnis. Lalu tiba-tiba Ninomiya datang komplain soal kaos yang dia beli di situ. Katanya jelek banget, dia minta diskon gede atau bahkan digratisin. Shia coba nenangin Ninomiya dengan bilang kalau dia cuma pengen perjalanan mereka lancar. Ternyata toko Cindy ini dulunya punya bokapnya, tapi sekarang dikelola perusahaan Reja. Jadi si Cindy ini tuh pengen beli balik tokonya secara penuh. Di sini Ninomiya pun janji bakal ngebantu dia. Cindy bilang selain barang yang ada di display, ada juga produk dari hantu sihir yang gak laku. Waktu itu dia dipaksa beli dan jadi rugi. Ninomiya di sini punya ide. Dia mau promosiin lewat Kurt. Ninomiya ini bukannya nolongin orang bertarung, malah ngiklanin ramuan cap sapi Cindy. Awalnya gratis, tapi nanti bisa beli di lantai 3. Toko Cindy mereka juga pasang iklan dan banyak orang yang tertarik beli. Di sini strategi Ninomiya berhasil.
Dia tambahin tumbuhan kebingungan biar orang ketagihan. Padahal ramuan itu biasa aja. Tapi nggak lama ada yang datang bilang ramuannya berbahaya karena bikin kecanduan parah. Cindy diminta ke kantor pusat buat ngejelasin. Ninomiya coba ngelawan, tapi gak ngempan. Akhirnya dia nyerah, malah nyuruh Cindy ngadepin sendiri karena dia ada urusan lain. Dia yakin Cindy ini bisa ngatasin sendiri. Di sini Cindy pun terharu sama sikap Ninomiya. Tapi Sia minta dia bantu Cindy dulu. Tapi Ninomiya tetap yakin Cindy bisa sendiri. Gak lama Ninomiya pun nyampe di lantai 4. Tempatnya udah kayak hutan, padahal masih di dalam labirin. Abis itu, Rim mimpi aneh. Dia ketemu sama si Majin kecil yang lagi nangis kesakitan. Tapi sebelum bisa ngelakuin apa-apa, dia keburu kebangun gara-gara Ninomiya lagi dikejar-kejar sama dinosaurus. Untungnya dia bawa pistol buat bikin jebakan, jadi bisa kabur. Terus si Sia langsung ngabisin semua dinosaurusnya. Di situ mereka ketemu sama beberapa orang yang ternyata anak buahnya Belja. Mereka cerita kalau jalan ke lantai 5 dan ketiga itu ketutup. Sebelumnya mereka lagi ngawasin lantai 5, tapi tiba-tiba ada gempa. Jadi tim pengintai buru-buru kabur ninggalin pasukan petarung di dalam. Mereka sendiri gak tahu nasib pasukan itu sekarang gimana. Katanya sih di dalam ada 2 monster gede dan dua-duanya itu kuat banget. Terus Ninomiya diajakin ke tempat persembunyiannya mereka. Tapi pas di jalan malah ada dinosaurus lagi. Tiba-tiba muncul monster serigala yang ngelawan dinosaurus itu bebarengan sama monster semut yang ikut-ikutan datang. Belum kelar ada seorang cewek yang muncul bawa si Majin kecil. Cewek itu kelihatan kangen banget sama Ninomiya. Sampai orang-orang kira dia anaknya Ninomiya. Padahal ya kagak. Ternyata si cewek itu adalah Ratu Semut. Entah gimana ceritanya, dia bisa dapat kekuatan buat berubah jadi manusia. Dan dia ngerasa nyaman banget bisa berbaur sama manusia kayak gitu. Dia cerita kalau di labirin itu makin kacau. Dan para semut lagi cari tempat baru. Nah dia ini gak sengaja nemu si Majin kecil. Majin ini punya hubungan sama labirin karena energinya ada di dia. Harusnya si Rim ini ngejaga labirin ini. Tapi karena dia suka kabur-kaburan, energi di labirin jadi lemah. Terus lahirlah si Majin. Masalahnya, karena Majin masih kecil, dia gak punya banyak kekuatan. Makanya dia lemah banget. Rim langsung ngerasa bersalah. Si Ratu Semut minta Ninomiya buat bantu si Majin biar bisa sembuh. Di sini Rim ngebawa banyak makanan buat si Majin. Tapi si Majin malah ngambek dan benci banget sama dia. Digendong aja dia gak mau, malah dia ngamuk sampai ngegigit si Rim. Mungkin itu gara-gara Rim dulu pernah ngalahin Majin yang sebelumnya. Malam pun tiba. Ninomiya heran, ternyata di dalam labirin juga ada malam. Di sisi lain, Rim kelihatan sedih banget. Ninomiya pun datengin dia. Rim curhat kalau dia ngerasa bersalah banget karena kebiasaannya keluyuran bikin Majin jadi sakit. Dia minta bantuan kepada Ninomiya buat nyelesain masalah ini. Ninomiya dan timnya pun sepakat buat ngebantuin itu. Di keesokannya, Ninomiya ngumpulin timnya dan bilang kalau dia bakal nyoba menyeimbangkan labirin ini. Soalnya labirin ini kayak gak normal. Dan dia yakin kalau bisa diseimbangkan dan si Majin bakal lebih baikan. Target pertamanya yaitu ngalirin air yang kering supaya monster air bisa hidup lagi. Hal itu pun berhasil. Monster air di sini kembali punya kehidupan lagi. Terus rencana kedua, mereka bakal ngejebak monster kelinci pakai trik yang konyol. Dimana di sini si Sia bakal nyamar jadi kelinci. Gara-gara itu, sebagian monster kelinci bisa dipisahin ke tempat yang lain. Sementara itu, si Rim masih ngurusin Majin, tapi malah jadi kacau. Rumahnya berantakan dan tiba-tiba Majin makin lemah. Badannya panas banget. Rim panik dong, gak tahu harus gimana. Akhirnya dia cuma bisa nidurin Majin dan taruh es batu di dahinya. Tapi saking panasnya, es itu langsung cair. Di sini Rim pun langsung mutusin buat nyari es lagi. Kebetulan ada gunung es di sekitar situ. Jadi dia langsung pergi ke sana. Di tempat lain, Ninomiya lagi di sungai yang udah tercemar parah. Dia pakai slime buat nyerap semua air kotornya. Untungnya aja slime-nya ini unlimited, jadi gak bakal hancur. Tapi tiba-tiba di situ muncul monster penyerap air. Ninomiya langsung bersiap dong buat ngelawan monster itu. Di sisi lain, Rim masih sibuk nyoba bikin tubuh si Majin stabil pakai es batu. Sampai es batunya ini habis. Awalnya Rim coba kasih makan, tapi si Majin ogah. Lama-lama dia mau juga, mungkin karena udah lapar banget kali ya. Rim yang kecapean akhirnya ketiduran, tapi terus dia dibangunin sama si Majin sambil nyebut namanya. Rim kaget banget, gak nyangka si Majin bisa ngomong. Gak lama Ninomiya dan kawan-kawan datang. Mereka kaget ngeliat Rim yang udah berantakan banget. Tapi untungnya si Majin ini udah sembuh. Terus ya nyuruh Rim buat ngasih nama ke Majin. Setelah mikir sebentar, Rim langsung mutusin buat ngasih nama Sora, karena dia suka banget sama langit.
Tapi tiba-tiba suara kesakitan gak jelas. Mereka mulai curiga ada yang gak beres di labirin. Bener aja, lantai 5 lagi kena masalah. Awalnya cuma ada 2 monster gede doang, tapi sekarang jumlahnya makin banyak. Pintu juga udah kebuka. Dan di dalamnya, prajurit-prajurit udah pada gak kuat ngelawan monster-monster itu. Untungnya Ninomiya dan gengnya langsung turun tangan buat bantuin. Mereka ngajak prajurit-prajurit itu buat mundur ke lantai 4. Tapi si Alas, ketua mereka, gak mau karena masih belum dapat hasil apa-apa. Ninomiya awalnya kesel karena si Alas ini maksain diri. Tapi dia juga salut sama semangatnya. Setelah dikasih wajangan dari si Ninomiya, akhirnya Alas dan pasukannya dapat semangat baru buat nyelesain misi di lantai 5. Sebelum balik ke lantai 5, Alas nanya alasan Ninomiya ikut bertarung. Ninomiya ngejawab kalau dia ngelakuin ini buat si Majin. Alas yang tadinya terlalu fokus sama Belja jadi terharu, kayak baru sadar ada hal yang lebih penting. Walaupun masih agak ragu sama Ninomiya, dia tetap ikut rencana Ninomiya buat nyerang bareng. Di sini Ninomiya ngebagi tim jadi 3 kelompok, dan target utama mereka adalah tiang-tiang yang ternyata jadi pusat kendali monster-monster itu. Dengan strategi yang tepat, Ninomiya berhasil ngehancurin tiang-tiang itu, dan para monster langsung kehilangan kendali. Alas yang tadinya ragu akhirnya mulai percaya kalau Ninomiya beneran kuat. Bahkan dia sampai ngerasa gak guna jadi ketua. Terus ada kabar kalau si Majin udah baikan dan pasukan mereka nemuin lantai 6. Ninomiya di sini langsung gercep ke sana. Sesampainya di lantai 6, mereka nemuin energi reruntuhan yang selama ini diincar sama si Belja. Tanpa basa-basi, Ninomiya bilang kalau dia bakal ngorbanin nyawanya buat nyerap energi itu. Yang lain langsung kagum, padahal Wanibe udah nge nih kalau Ninomiya pasti udah punya rencananya sendiri. Begitu sampai di atas, bener saja, Ninomiya langsung nyerap energi reruntuhan itu buat dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya mulai curiga dan ngerasa dikhianati. Tapi Ninomiya tetap kekeh sama tujuannya. Dia tuh pengen manfaatin labirin ini dan pengen menguasainya dengan kekuatannya sendiri. Sebenarnya dia udah mantau lantai 5 sendirian sebelumnya. Dia nemuin kalau tiang-tiang itu yang ngontrol para monster. Makanya dia langsung hancurin. Pistol spesialnya juga bisa nyerap energi reruntuhan biar masuk ke tubuhnya. Dan itu yang dia lakuin. Dengan kekuatannya sekarang, Ninomiya bisa ngirim monster golem ke permukaan. Hal itu pun bikin Belja jadi panik. Gak lama Ninomiya sendiri datang ke Belja. Tapi bukan buat bertarung. Dia cuma mau kasih tahu kalau semua energi reruntuhan yang Belja cari-cari udah dia ambil. Selain itu, dia juga ngasih surat pengunduran diri dari perusahaan sekaligus bayar semua utangnya. Dengan begini, urusannya sama si Belja udah kelar. Tapi Belja gak terima. Dia bersumpah bakal balas dendam sama Ninomiya di lain waktu. Singkat cerita udah 3 bulan berlalu. Dan si Ninomiya ini udah ngubah labirin yang dulunya buat ditaklukin dan tempat kerja. Sekarang jadi taman bermain. Sampai-sampai dia ini bikin iklannya segala. Dan warga baru kepikiran kalau labirin ini ternyata bisa dijadiin taman bermain. Gara-gara itu, bisnisnya si Belja ini makin jeblok coy. Penjualan kristal iblisnya turun drastis. Gimana enggak coy, labirinnya tuh udah dikuasai sama Ninomiya sepenuhnya. Rekan-rekan si Belja juga udah gatan. Mereka udah siap buat balas dendam. Mereka pede banget bisnis mereka bakal balik naik lagi. Padahal secara fakta ya makin lama makin merosot. Nah, Ninomiya datang buat ngajak mereka gabung sama dia. Tapi mereka nolak mentah-mentah. Mereka masih yakin perusahaan mereka bakal bangkit lagi. Padahal di sisi lain, pengunjung di Ninomiya Dungeon Land itu makin rame. Data dari Rangga nunjukin kalau tempat ini makin berkembang pesat. Makin banyak juga atraksi baru yang dibuat. Dan ini semua baru awal dari dominasi Ninomiya. Rangga sendiri gak paham. Soalnya di masa depan, alasan Raja Iblis bertarung sama Belja alias Reja itu gara-gara orang yang ngerampas kristal dari labirin sampai habis. Makanya monster-monster seperti Majin itu pada keluar dan bikin kekacauan. Demi ngejaga kristal itu biar tetap ada, Ninomiya punya ide buat manfaatin para pengunjung buat nambahin produksi kristal. Katanya makin banyak pengunjung, makin banyak juga kristal yang muncul. Gak cuma itu, Ninomiya juga jualan senjata dengan kualitas yang jauh-jauh lebih bagus. Dan enaknya lagi, bisa dibeli secara online, ya diantar pakai kurir gitulah. Ya pinter banget lah si Ninomiya ini. Cindy yang dulunya cuma punya warung kecil, sekarang usahanya udah gede banget, semua gara-gara Ninomiya. Ngeliat itu semua, Belja makin kaget, semua bidang dia kalah telak sama Ninomiya. Dia ngira persenjataan Ninomiya biasa aja, ternyata di belakangnya ada Wanibe yang ningkatin kualitas kristal. Hal itu bikin senjata jadi lebih mantep. Di sini Wanibe seneng banget, soalnya Ninomiya bener-bener peduli sama kualitas barangnya. Tapi tetap aja Belja masih keras kepala.
belum mau gabung sama Ninomiya. Di sisi lain, Xia yang udah lihat kesuksesan Ninomiya jadi mulai mikir buat jalanin pilihannya sendiri. Sementara itu, Ninomiya ngumumin ke semua pengunjung kalau dia bakal ngilangin sistem kerja di labirin. Dia pengen monster dan manusia hidup berdampingan, dan semua langsung mendukung idenya itu. Tapi di sisi lain, Belja makin pusing. Dia kalah total sama Ninomiya dan udah hampir mau nyerah buat gabung aja. Dia kesel banget lah. Pas lagi galau, tiba-tiba Rangga datang. Belja gak tahu siapa dia ini, tapi Rangga tahu kalau Belja itu seniornya di masa depan nanti. Rangga bilang, udahlah, Ninomiya udah pasti menang, lo gak ada harapan lagi. Belja makin marah dong dibilang kayak gitu, sampai tasnya dilempar saking keselnya. Lalu Rangga nyuruh Belja buat tobat aja, tapi tiba-tiba Belja ini ngelihat data tentang Xia. Dari situ, dia ngedapetin ide buat balas dendam ke Ninomiya. Xia cerita Ninomiya tiba-tiba ditahan pihak berwajib gara-gara bisnisnya dianggap ilegal. Siapa dalangnya? Ya siapa lagi kalau bukan si Belja ini coy. Dia di sini ngebawa banyak saksi, terutama mantan pegawainya yang sekarang kerja di Ninomiya, termasuk si Xia juga. Xia di sini jadi saksi utama yang bilang kalau Ninomiya lebih milih monster buat kerja dibanding manusia. Hal itulah yang bikin orang-orang jadi susah cari kerja di labirin. Sebelumnya Belja emang sempat ngobrol sama Xia, dan karena Xia itu tipe pekerja loyal, dia nurut aja sama si Belja. Di sisi lain, Wanibe dan teman-temannya sedih banget ngeliat Ninomiya ditangkap. Apalagi pas denger di konferensi pers kalau Ninomiya ini bisa kena hukuman yang berat banget. Tapi Wanibe gak tinggal diam. Dia bakal cari cara buat nyelamatin Ninomiya. Gak lama Ratu Semut muncul ngebawa sesuatu. Sementara itu Ninomiya lagi diintegrasi soal tindakan-tindakannya yang udah kelewat batas. Tapi dia diem aja, gak ngomong sepatah kata pun, meskipun udah dipaksa banget. Di sisi lain, Xia mendekati Ninomiya yang lagi ditahan. Dia coba ngobatin luka-luka Ninomiya yang udah babak belur itu. Xia ngerasa bersalah dan minta maaf karena gara-gara dia, Ninomiya malah ditangkap kayak gini. Tapi Ninomiya santai aja, dia gak masalahin itu. Di sini mereka pun ngobrol dan Ninomiya cerita dikit soal masa lalunya. Meskipun Xia gak terlalu ngerti maksudnya, tapi dari omongannya itu Xia jadi sadar sesuatu. Sementara itu, Belja pergi ke pesta. Di sana ada yang nawarin dia buat jadi sekretaris, tapi dia nolak mentah-mentah. Soalnya dia yakin sebentar lagi bakal ngalahin Ninomiya dan bisa nguasain semuanya. Di tempat lain, Wanibe ternyata dapat buku darurat yang dibuat sama Ninomiya biar dipakai jaga-jaga kalau kejadian kayak gini terjadi. Singkat cerita, sebulan kemudian, di pengadilan bakal diputusin siapa yang bakal pegang saham tertinggi di perusahaan Reja. Awalnya, Belja ini ditunjuk buat jadi direktur. Dan dia pede banget bakal jadi pemegang saham utama. Tapi ternyata direktur utamanya itu si Ninomiya. Belja shock dong, gak percaya sama sekali. Ternyata ini semua ulah dari Wanibe dan juga timnya. Sebelumnya mereka udah beli saham perusahaan Reja sebanyak 45%, ditambah 15% lagi. Ditambah lagi Cindy dan Rangga berhasil meyakinkan investor buat kerjasama sama mereka. Hasilnya ya Ninomiya menang mutlak, saham hampir 100% di tangannya. Karena udah gak bisa dibantah lagi, semua tuduhan sebelumnya ke Ninomiya pun gugur. Xia juga ngakuin kalau Ninomiya gak bersalah. Dengan begitu, Belja gak bisa ngapa-ngapain lagi coy. Sedangkan Ninomiya sekarang bebas ngebentuk perusahaannya sesuai keinginannya. Tapi setelah ngedapetin semuanya, Ninomiya malah bingung. Sekarang dia mau ngapain lagi? Yang jelas, sekarang Belja udah jadi bawahannya Ninomiya. Dia yang dulunya sombong banget, sekarang kerja bareng Ninomiya. Selanjutnya, Ninomiya ngajak Wanibe buat ngecek sesuatu. Wanibe heran, kok sekarang Ninomiya mulai bergantung sama orang lain ya? Gak kayak dulu yang pengennya serba sendiri. Sementara Ninomiya sendiri tuh sebenarnya dia lagi sadar kalau dia sendirian terus perusahaannya gak bakalan maju. Karena ngerasa ada yang aneh, Wanibe pun ngumpulin teman-temannya buat ngobrolin soal Ninomiya. Dia ingat pernah dengar sendiri kalau Ninomiya itu bukan dari dunia ini. Rangga juga tahu kalau Ninomiya sebenarnya dari masa depan, dari tempat yang bernama Jepang. Di sini Wanibe curiga kalau Ninomiya bakal pakai kekuatannya buat balik ke Jepang. Pas Ninomiya datang, Wanibe langsung nanya, beneran lu mau balik ke Jepang? Dan ternyata jawabannya iya. Ninomiya di sini ngerasa udah ngeraih semua yang dia mau. Jadi sekarang dia pengen cari tantangan yang baru. Dia di sini bakal ngejalanin hidup sesuai keinginannya. Nah, dengar itu, Wanibe dan teman-temannya langsung kepikiran buat bikin pesta perpisahan buat si Ninomiya. Besoknya Ninomiya muterin semua tempat termasuk labirin dan lokasi-lokasi penting lainnya. Sementara itu Wanibe dan yang lainnya sibuk nyiapin pesta.
Di sore harinya pas Ninomiya datang, dia kaget banget pas ngeliat pesta kecil-kecilan yang dibuat bareng-bareng itu. Awalnya semua berjalan haru, karena ini kayaknya bakal jadi perpisahan. Bahkan Ninomiya udah siap nyerahin jabatannya ke Wanibe. Tapi tiba-tiba Ninomiya bilang kalau dia masih punya mimpi lain. Katanya dia bakal cari labirin lain buat dia kuasai. Atau malah dia di sini pengen kuasain seluruh dunia ini. Nggak denger itu semua orang pada langsung bengong dong. Ternyata mereka selama ini salah paham. Ninomiya nggak mungkin ninggalin usaha yang udah dia bangun sendiri. Di sini mereka akhirnya pada lega dan seneng. Terlebih lagi karena Ninomiya udah kaya, dia bebas mesen apa aja. Tapi tetap aja kalau pesan makanan kebanyakan, dia bisa marah juga. Di keesokan paginya, Ninomiya balik ke tempat kerjanya dulu. Dia pergi ke belakang, ke tempat dimana dia pertama kali nemuin portal. Ternyata uang yang dulu gak sengaja dia jatuhin masih ada di sana. Sekarang dia punya tujuan baru yang lebih gila, yang mana dia bakal kuasain seluruh dunia ini, coy. Setelah itu cerita pun berakhir sampai di sini. So itulah cerita dari anime Make You Black Company. Menurut gua ceritanya lumayan lah ya, di tengah-tengah antara bagus sama enggak gitu. Tapi overall gue enjoy nontonnya, apalagi soal bisnis itu. Gue suka banget kalau udah berkaitan dengan bisnis. Gue bisa kasih rating anime ini mungkin 7/10 lah ya. Kalau menurut kalian berapa silahkan komen di bawah coy. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye bye.